Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, ada beberapa perkara yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka pada istri dan akan mendapatkan ganjarannya. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, istri dipaksa mencari nafkah dan suami bermalas-malasan. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya pada sang istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sahabat seiman, suami seperti ini tentu saja telah berbuat durhaka karena tak melaksanakan kewajibannya dan bahkan menyulitkan istrinya dengan keharusan menafkahi dirinya. Ia akan kehilangan martabat dan harga diri di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah. Kedua, tidak memberi uang belanja atau nafkah. Dalam sebuah hubungan pernikahan yang dijalani oleh pasangan suami dan istri, hal yang paling sering menjadi penyebab sebuah perceraian dari hubungan rumah tangga tersebut adalah permasalahan terkait dengan nafkah atau ekonomi. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Terhadap suami yang seperti ini, istri boleh mengambil diam-diam harta suami untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun binti Utbah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Beliau bersabda, ambillah sekedar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar. Hadis riwayat Muslim, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. 3. Tidak melunaskan mahar pernikahan. Mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediaannya untuk dihalalkan dan dinikahi. Mahar yang tidak dibayarkan jika sengaja tidak mau membayarnya sedangkan kita mampu untuk membayarnya, maka hukumannya adalah haram. Apabila kita meninggal dunia sedang hutang mahar tersebut belum dibayar, statusnya tetap hutang dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Sahabat seiman, perkara selanjutnya yang membuat suami dilaknat Allah adalah mengabaikan kebutuhan seksual istri. Penolakan suami kepada istri saat ingin berhubungan intim memiliki dampak yang tidak dapat dianggap remeh. Kewajiban suami membahagiakan istri sangatlah jelas seperti di dalam hadis. Hendaknya engkau memberi makan istrimu sebagaimana yang engkau makan, memberinya pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Begitu juga kebutuhan tempat tinggal, seks, dan yang lainnya. Bila kebutuhan seks istri terabaikan, maka suami bertanggung jawab di hadapan Allah, berarti ia telah menzalimi rakyatnya. Ancamannya jelas-jelas neraka.
Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian menyenggamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi hendaklah ada pendahuluan di antara keduanya." Lalu ada yang bertanya, apakah pendahuluan itu? Beliau bersabda, ciuman dan ucapan romantis. Hadis riwayat Abu Shaykh. Yang kelima, berhubungan intim ketika istri haid atau melalui dubur. Sahabat seiman, dari Ibnu Abbas ia berkata, Umar Ibnu Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu binasa?" Ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istriku." Akan tetapi beliau tidak menjawab sedikit pun. Lalu turun kepada Rasulullah SAW ayat, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian kehendaki." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayat Tirmizi. 6. Menuduh istri berzina. Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Al-Quran Surah An-Nur ayat 6 hingga 7. Dan yang ketujuh, perkara yang membuat suami dilaknat Allah adalah memukul dan menjelek-jelekkan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah Al-Qusrayri, ia berkata, "Saya pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, 'Ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami?' Beliau bersabda, 'Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka.' Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat seiman, itulah 7 perkara yang membuat seorang suami dilaknat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.